Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Di sisi lain, Amerika Serikat berharap pertemuan antara Cina dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Bandara Internasional Beijing Rabu dini hari. Kedatangannya disambut oleh pejabat tinggi Kemenlu Cina. Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Salah satu pembahasannya adalah upaya negosiasi damai antara Iran, AS, dan Israel. Saat ini Cina memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. Sementara itu Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengingatkan Cina penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan Cina. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Militer Iran melancarkan serangan ke kelompok oposisi yang berada di Kurdistan, Irak. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Drone tipe Shahed 136 milik Iran menghantam basis Komala di wilayah Surda Sulaimaniyah, Irak. Lokasi ini menampung anggota partai oposisi. Tidak ada korban jiwa atas serangan ini. Namun serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di wilayah Kurdi, Irak Utara. Serangan ini membuat suasana geopolitik di Timur Tengah terus memanas. Pemirsa, 2 jemaah calon haji asal Kalimantan Tengah sempat tertahan di imigrasi Bandara Madinah selama 5 jam. Kendala ini terjadi akibat pembatalan visa secara sistem saat proses pemeriksaan dokumen. Dua remaja putri jemaah calon haji asal Pulang Pisau Kalimantan Tengah sempat tertahan di imigrasi Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz Madinah selama 5 jam. Kendala terjadi akibat pembatalan visa secara sistem saat proses pemeriksaan dokumen. Kepala Dakar Bandara menyebut pihaknya segera melakukan koordinasi intensif bersama KJRI dan Kementerian Haji dan Umroh untuk menyelesaikan masalah itu. Kita minta tolong ke Kementerian Haji yang ada di Jakarta untuk diproses ulang visa keduanya karena tadi sempat tercancel visanya. Tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala visanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Terus udah panik cari petugas Indonesia? Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya. Terus adiknya dibantu? Nah. Dengan dibantu gitu gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Setelah proses validasi ulang, kedua jemaah akhirnya diizinkan masuk dan langsung diantarkan ke hotel bersama keluarga dan bergabung dengan rombongan kloter. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, secara bergelombang jemaah calon haji dari Madinah sudah tiba di Mekah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung saja bergabung dengan jurnalis iNews Nurwijaya Kusuma yang berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Ike. Ada update terbaru apa terkait dengan kedatangan calon jemaah haji asal Indonesia di sana? Sudah berapa kloter yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anita dan pemirsa. Dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di Hotel 713 di kawasan Mispala. Telah menerima kedatangan jamaah dari Yogyakarta, kloter 5 dengan total 355 jemaah. Sehingga hingga saat ini total kedatangan jamaah yang telah tiba di Saudi
sejumlah 98.959 jamaah dari 255 kloter dan 36.415 jamaah yang telah tiba di Saudi dari 94 kloter telah tiba di Makkah. Nantinya jamaah gelombang kedua akan mulai tiba, akan diberangkatkan dari Indonesia langsung menuju ke Jeddah pada Kamis besok, pada tanggal 7 Mei Kamis besok. Dan jemaah gelombang kedua ini akan langsung menggunakan kain ihram sejak embarkasi, karena setelah tiba di Jeddah langsung merapat ke hotel, langsung diberangkatkan ke hotel dan untuk mengambil umrah wajib. Anita. Baik, terima kasih Ike atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Nur Wijaya Kesuma dari Mekah, Arab Saudi. Salam sehat selalu. Baik pemirsa, seorang jemaah calon haji asal Tangerang Selatan harus rela duduk di kursi roda akibat kaki patah sehari sebelum keberangkatan. Namun di balik musibah tersebut tercipta kisah haru tentang bakti seorang anak dan ketulusan petugas haji yang menjadi keluarga pengganti di Tanah Haram. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ayu Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ainews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Diandra Mukni. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa lama ini mengalun syahdu dalam perjalanan spiritual Samrotul Fuada. Siapa sangka, guru sekolah dasar asal Tangerang Selatan ini harus mengalami kecelakaan pada H-1 keberangkatan ibadah haji. Langkah kakinya terperosok di anak tangga Masjid Islamic Center BSD. Tulang kakinya divonis patah melingkar hingga harus terbaring lunglai di atas meja operasi lebih dari 5 jam di Madinah. Namun, rintih kesakitan itu tak mampu membungkam kerinduannya pada Ka'bah. Doa selama 15 tahun lamanya. Dengan kondisi keterbatasan saya diberi kesempatan untuk bersimpuh, untuk memuji asma-asma beliau, memenuhi undangan beliau. Semoga haji saya menjadi haji yang mabrur. Laisal jaza illal jannah. Air matanya pun tumpah ketika melihat putra bungsunya menolak digantikan oleh siapapun untuk mendorong kursi rodanya. Anaknya yang berusia 24 tahun menggantikan posisi mendiang ayahnya. Ia berdoa agar ibunya lekas sembuh dan dapat menjalankan ibadah saat puncak haji nanti.